Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sadono. Selamat berjumpa di channel ASB Consulting, tempat berbagi pengalaman tentang manajemen kualitas. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana tinjauan manajemen seharusnya dilakukan dari perspektif organisasi. Setiap standar yang dikeluarkan ISO, entah itu ISO 9001 tentang kualitas, atau 14001 tentang lingkungan, atau juga 45001 tentang keselamatan kerja, serta yang lainnya, mensyaratkan manajemen puncak organisasi agar secara periodik meninjau sistem manajemen yang ada untuk memastikan apakah sesuai, cukup, dan efektif dan selaras dengan arah strategis organisasi. Hal ini membuat kita melakukan tinjauan manajemen dengan terfokus pada sistem manajemen yang kita terapkan. Namun cara pandang seperti ini kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apakah ini berarti ISO salah dalam menuliskan persyaratannya? Tidak juga, karena setiap standar sistem manajemen ISO hanya berbicara dalam lingkup aspek tertentu. Penerapan suatu sistem manajemen hanyalah sebagian dari strategi organisasi, guna melaksanakan misi, mencapai visi, serta memenuhi persyaratan dan harapan pemangku kepentingannya. Manajemen puncak perlu meninjau progres implementasi dan capaian rencana strategis organisasi, termasuk di dalamnya di sini adalah penerapan sistem manajemen. Namun masalahnya, tidak semua organisasi sudah merumuskan rencana strategisnya, apalagi menerapkan dan meninjaunya secara periodik. Akibatnya, saat menerapkan suatu sistem manajemen, organisasi lalu melakukan tinjauan manajemen hanya dalam lingkup sempit sebagaimana disyaratkan standar terkait, dan beranggapan bahwa itu sudah memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa adalah tinjauan manajemen adalah tanggung jawab eksklusif manajemen puncak sebagai pengarah organisasi. Di pembahasan selanjutnya, kita akan menggunakan asumsi ini bahwa tinjauan manajemen dilakukan oleh manajemen puncak. Tinjauan manajemen adalah aktivitas penting dalam proses manajemen strategis. Setelah kita menentukan jalan terpendek yang mungkin untuk mencapai visi organisasi, kita tetapkan sasaran antaranya. Kemudian kita jalani, dan tentunya kita perlu memonitor progres capaiannya di tiap akhir periode. Sudah sampai di mana kita sekarang? Apakah sistem manajemen sebagai kendaraan organisasi masih layak? Apakah sumber daya yang ada masih memadai? Apakah di tahap perjalanan berikutnya akan ada kesempatan atau tantangan yang harus diantisipasi? Apakah sasaran berikutnya masih mungkin atau masih menantang untuk dicapai? Apakah jalan yang direncanakan masih layak untuk ditempuh? Antisipasi perbaikan apa saja yang perlu dilakukan? Serta sumber daya apa lagi yang perlu disiapkan? Semua pertanyaan ini harus terjawab saat tinjauan manajemen sebelum periode berikutnya dijalani. Tinjauan diawali secara retrospektif, tidak hanya pada capaian target, tetapi juga pada pembelajaran tentang apa yang sudah dilakukan, mana yang efektif, mana yang tidak, akar masalah kegagalan yang terjadi, serta identifikasi risiko yang sebelumnya belum terduga. Kemudian, tinjauan juga dilakukan secara prospektif untuk melihat proyeksi kinerja, tren perubahan, dan kesempatan dan risiko yang mungkin terjadi di periode berikutnya. Pembelajaran dan prediksi ini menjadi dasar perencanaan untuk periode selanjutnya. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa kecepatan pelaporan dan kecepatan pengambilan keputusan menentukan masa efektif penerapan kebijakan itu sendiri. Semakin lambat, gap ini akan menjadi semakin lebar. Untuk itu, masing-masing penanggung jawab proses ataupun juga penanggung jawab sasaran harus segera menyusun laporannya di tiap akhir periode. Laporan tidak hanya menampilkan data capaian kinerja, melainkan juga sudah diolah untuk mendapatkan informasi dan bukti yang lebih bermakna. Dengan informasi yang akurat dan lengkap ini, maka manajemen puncak tentu akan dapat mengambil keputusan lebih cepat. Bahkan akan lebih cepat lagi bila organisasi menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan data secara real time,
dan otomatis ditampilkan dalam bentuk grafik yang informatif. Lingkup data kinerja yang ditinjau tentunya sesuai dengan lingkup sistem manajemen yang ada. Umumnya, organisasi mulai beroperasi dengan menjalankan sistem keuangan untuk mengelola sumber daya finansial dan sistem manajemen kualitas untuk memastikan kepuasan pelanggannya. Kemudian dengan berkembangnya organisasi dan bertambahnya dampak dan risiko kegiatan operasional, pemangku kepentingan dapat mensyaratkan sistem manajemen lain untuk mengendalikan dampak dan risiko yang ada tadi. Misalnya, bila proses bisnis berisiko tinggi pada keselamatan kerja, maka organisasi perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja untuk mengelola risiko yang ada. Begitu juga misalnya bila ternyata berdampak pada lingkungan, tentu juga perlu menerapkan sistem manajemen lingkungan. Tentunya keseluruhan sistem manajemen yang ada perlu ditinjau secara terintegrasi dalam rangka berkontribusi mencapai sasaran strategis organisasi dan memuaskan semua pemangku kepentingannya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa sistem manajemen tidak ditinjau sebagai fokus utama, melainkan ditinjau sebagai alat bantu organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Untuk membahas kinerja, masing-masing penanggung jawab memaparkan capaiannya secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, dan kalau bisa, secara visual. Pemaparan mencakup capaian kinerja saat ini dibandingkan dengan rencana strategis yang ada, tren kinerja serta potensinya untuk mencapai sasaran strategis di periode berikutnya, praktek baik termasuk antisipasi risiko yang terbukti efektif, akar masalah dan usulan perbaikannya bila gagal mencapai sasaran, serta moda kegagalan atau risiko baru bila ada. Jadi pemaparan tidak terfokus hanya pada capaian, tapi lebih kepada pembelajaran apa yang didapat, serta usulan perbaikan sebagai bukti komitmen dan tanggung jawabnya. Nah, bila telah diyakini akurat, dari pemaparan ini, manajemen puncak akan mendapat informasi tentang progres dan capaian sasaran strategis, pembelajaran tentang proses internal, serta kelayakan sistem manajemen yang ada. Ini semua akan menjadi masukan tentang kekuatan dan kelemahan organisasi. Setelah meninjau kinerja internal organisasi, manajemen puncak juga perlu meninjau lingkungan operasinya, atau yang kita kenal sebagai konteks organisasi. Organisasi tidak beroperasi di lingkungan yang sepenuhnya terkendali, melainkan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali. Bisa itu berupa perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan demografi pelanggan, perubahan peraturan, adanya pesaing-pesaing baru, atau bahkan juga perubahan internal organisasi. Perubahan konteks ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menjalankan misi dan mencapai sasaran strategisnya. Pandemi COVID-19 menyadarkan banyak organisasi untuk mengidentifikasi konteks organisasinya, memonitor perubahannya, serta mengantisipasi dampaknya. Untuk itu, masing-masing penanggung jawab terkait harus memaparkan perubahan-perubahan konteks yang ada, berikut dengan potensi dampaknya, serta usulan antisipasi yang perlu dilakukan. Dari pemaparan ini, manajemen puncak dapat mengidentifikasi kesempatan dan ancaman baru yang muncul akibat perubahan konteks. Selain konteks, organisasi juga mempunyai pemangku kepentingan yang dapat memberi kontribusi, umpan balik, ataupun risiko yang mempengaruhi kemampuannya untuk dapat konsisten memuaskan pemangku kepentingan. Nah, agar manajemen mendapat informasi yang lengkap, penanggung jawab relasi dengan tiap pemangku kepentingan memaparkan hasil pengukuran kontribusi, rekap umpan balik, dan identifikasi resiko dari perubahan-perubahan yang ada. Tentunya juga dilaporkan apa yang sudah dilakukan, efektivitasnya, serta usulan tindak lanjut untuk periode berikutnya. Berdasarkan pemaparan tentang kontribusi, umpan balik, dan risiko tersebut, manajemen puncak dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesempatan, serta ancaman dari interaksi dengan pemangku kepentingan.
Setelah mendapat keseluruhan informasi, manajemen puncak seharusnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait dengan capaian serta rencana strategis organisasi yang dipimpinnya. Apakah proses atau rencana tindakan bisa dilaksanakan dengan konsisten? Apakah sumber daya yang tersedia cukup? Apakah output yang diharapkan berhasil didapat? Apakah outcome yang diharapkan tercapai? Apakah pemangku kepentingan berkontribusi sesuai perkiraan? Apakah konteks yang ada berdampak sesuai perkiraan? Dan apakah sasaran akurat menjabarkan kebijakan yang ditetapkan? Dan apakah kebijakannya sendiri masih relevan? Dari informasi terbaru tentang progres dan proyeksi capaian strategi, serta kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi organisasi, manajemen puncak harus menilai apakah strategi yang ada masih layak dilanjutkan atau bahkan sudah perlu perubahan. Pandemi COVID-19 memberi contoh pentingnya organisasi untuk lebih responsif mengubah strateginya sesuai dengan perubahan SWOT organisasi. Banyak organisasi yang harus mengubah cara beroperasinya menjadi online, yang berarti meningkatnya persaingan. Penting organisasi untuk tetap dapat membedakan diri dari organisasi lain, dengan memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada. Nah, berdasarkan strategi yang telah diperbarui, manajemen puncak dapat menilai apakah perlu mengembangkan produk atau layanan baru, apakah sisi manajemen yang ada, apapun itu, masih layak atau justru perlu perbaikan? Apakah sumber daya yang ada tersedia cukup untuk menjalankan strategi tadi? Nah, tindak lanjut diputuskan setelah menilai pilihan tindak lanjut yang diusulkan masing-masing penanggung jawab terkait. Apakah tindak lanjut yang diusulkan layak dijalankan? Apakah sesuai dengan keseriusan masalah dan prioritas organisasi? Dan apakah sumber daya yang tersedia cukup? Serta risiko apa yang mungkin dihadapi? Setelah diputuskan, hasil tinjauan manajemen tentu harus disosialisasikan agar dapat dipahami dan didukung komitmen seluruh organisasi. Kebijakan yang mempertimbangkan umpan balik anggota organisasi tentu akan lebih mudah mendapat dukungan. Nah, hanya dengan pemahaman dan dukungan komitmen seluruh organisasi, maka kebijakan dapat dijabarkan dan direalisasikan. Tanpa itu, keputusan strategis ini hanya akan menjadi hiasan lemari. Demikian video tentang tinjauan manajemen dari perspektif organisasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan bila Anda merasa ini memang bermanfaat, mohon klik tombol like, lonceng, dan subscription agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Bila ada pertanyaan atau komentar, silakan disampaikan pada kolom komentar atau kontak melalui email. Dan akan sangat bermanfaat sekali bila Anda pun dapat berbagi pengalaman bagaimana melakukan tinjauan manajemen di organisasi Anda. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.